mempercayai dan meyakini sesuatu ya yang sebetulnya membunuh dirinya, merusak jati dirinya, tapi tidak disadari oleh masyarakat. Ini sekali lagi ya yang menjadi inti permasalahan dari carut marutnya kehidupan yang terjadi di negara ini. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Puji manah selalu sehat, berseri dan tambah banyak rezekinya. Amin. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian sehat selalu dan makin banyak rezekinya dari berbagai sisi dan arah. Amin. Pemirsa, tentunya kita semua dapat melihat berbagai caruk maruk yang terjadi di negara kita yang tercinta ini. Dan dari berbagai sisi mengalami berbagai permasalahan demi permasalahan yang sangat kompleks sekali. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa bangsa kita sedang mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bertanya kepada beliau Kang Raga mengenai hal ini. Baik, langsung saja Kang Prabu ya. Sebagai seorang penasihat spiritual, tentunya Kang Prabu bisa menganalisa bahkan menilai sekaligus memberikan solusi atas carut marutnya kehidupan masyarakat dan bangsa di negara kita ini. Nah, dari analisa Kang Prabu, sebenarnya apa sih inti permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini? Apakah karena tidak adanya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata, atau karena hal lain? Kalau permasalahan jaminan kemakmuran ya ataupun kesejahteraan itu sih sebetulnya nomor sekian lah ya. Siap. Karena untuk urusan kesejahteraan dan kemakmuran toh selama ini juga menjadi urusan masing-masing. Betul. Kan? Jadi bukan merupakan jaminan dari pemerintah ataupun jaminan dari negara. Betul. Kecuali mereka yang merupakan abdi negara, betul, ya, ataupun pegawai negeri, ya, pegawai pemerintahan, betul. Itu memang bergantung ya kepada pemerintah, kepada negara, soal jaminan kesejahteraan dan kemakmurannya. Betul. Gitu. Sementara masyarakat yang lainnya atau masyarakat swasta, ya, itu kan selama ini ya dari upaya sendiri. Ya, seperti kita lah ya. Termasuk kita. Betul. Ya kan? Kita kan segala sesuatunya itu mandiri, ya, mandiri dari upaya sendiri. Betul. Ya. Belum pernah yang namanya sumbangan atau apa istilahnya ya, dana sosial dari pemerintah itu sama sekali tidak pernah kita merasakan rasanya itu seperti apa. Karena mungkin dianggap mampu kali Kang Prabu ya. Apakah asin, apakah manis. Siap. Ya, kan? Jadi itu bukan permasalahan yang paling inti, ya kan? Jadi yang ditanyakan tadi kan inti permasalahannya. Iya. Inti permasalahan yang menyebabkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini mengalami keterpurukan yang multidimensi kehidupan atau yang betul-betul carut marut ya, seperti yang terjadi pada saat ini ya. Itu intinya adalah yang berkaitan dengan
kejiwaan ya, yang berkaitan dengan kejiwaan ini kan urusannya dengan urusan keyakinan, kepercayaan. Betul. Ya. Jadi selama ini keyakinan dan kepercayaan masyarakat bangsa kita ini kan seperti tidak ada gitu. Betul. Bahkan masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini bergantung kepada bangsa lain ya kan? Ya, dari berbagai sisi gitu loh, ya. Jadi kepercayaan diri ya, ataupun keyakinan diri dari bangsa dan negara ini bisa dibilang hilang gitu Hilang, loh, betul. ya. Jadi permasalahan yang paling mendasar ya, Seperti itu. adalah urusan keyakinan. Ya, di mana keyakinan, sekali lagi keyakinan masyarakat bangsa kita ini digantungkan kepada bangsa lain. Merasa gitu loh. tidak mampu Iya, gitu Kang Prabu ya. keyakinannya ya, dalam hal keyakinan. Keyakinan, gitu loh, betul. ya. Jadi jiwa masyarakat bangsa kita ini terasa terjajah gitu loh, terbelenggu, yaitu oleh ajaran doktrin dan dogma agama. Ya kan? Urusan kepercayaan dan keyakinan ini kan ya kaitannya dengan agama, dengan budaya, ya kan? Kan itu gitu loh. Nah, selama ini ya keyakinan masyarakat ini hilang oleh karena adanya doktrin dan dogma agama yang membelenggu gitu loh. Jadi terbelenggu Kang Prabu. Terbelenggu gitu loh ya. Ya, jiwanya betul-betul terbelenggu, tidak bisa lepas Iya. oleh berbagai doktrin dan dogma agama gitu loh. Jadi sebetulnya ya yang menjadi permasalahan paling inti ya dari kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini adalah soal keyakinan ini gitu loh, ya kan? Betul. Ini betul-betul jiwanya ini betul-betul terjajah. Gitu loh, ya. Kalau yang dijajah fisiknya ya, dijajah oleh Belanda lah ya. Itu bisa kita melawan, masih ya? masih bisa enjoy lah ya. Ya realitanya dijajah selama 350 tahun pun ya tidak begitu membekas, Iya, ya kan? betul. Padahal 350 tahun gitu loh, ya kan? Bahkan banyak peninggalan-peninggalan dari Belanda ini yang masih bisa dimanfaatkan Betul. oleh bangsa kita, oleh Iya. masyarakat kita, ya kan? Berbagai infrastruktur, ya, bahkan istana negara, Iya. ya, ini baru terbebaskan, Baru terbebaskan. ya. Terbebaskan. Ya. Ini secara fisik, ya. Betul. Penjajahan oleh Belanda, ya, ini kita masih tidak masalah. gitu. Nggak masalah. Ya, Ya masih nggak ketawa-ketawa ya karena masih menikmati enjoy lah, peninggalannya. ya. Masih enjoy. Siap. Gitu loh. Kemudian dijajah oleh Cina, ya, kan? Dalam bentuk perekonomian, ya Siap, kan? betul. Ya. Perekonomian dikuasai loh oleh Cina. Betul. Ya. Dari industri kecil sampai Iya. industri besar, ya, Iya. kan? Ya. Nah, ini dikuasai oleh Dikuasai. Cina. Bahkan hampir seluruh perbankan, Betul. seluruh industri, ya kan? iya. Ini dikuasai oleh Cina. Betul. Itu pun tidak masalah. Nggak gitu. masalah, masih nggak Karena begitu masih terasa ya. masih ya berkutat di permasalahan lahiriah saja. Betul, masih Ya kan? bisa enjoy berbelanja produk masih, Cina. Masih di kulit lah ya, Siap. urusan kulit saja. Betul. Nah, kalau masalah keyakinan ya, ini udah masuk ke dalam, Betul, Kang Prabu. menjajah jiwa, Iya, gitu loh. Jadi betul-betul jiwa masyarakat bangsa ini betul-betul kerdil, Tergedil, gitu loh, kerdil ya kan? sempit. Sempit gitu loh, Iya. ya. Karena yang dijajah jiwanya, Betul. ya, oleh agama, Oleh ya, agama. yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan. Tuhan, betul. Yang ngerinya kan di situ, Betul, gitu loh, ya. dan kan? nggak menyadari hal itu, iya, Kang Prabu. selama ini masyarakat terjajah oleh Tuhan, ya kan? Betul. Yang Tuhannya itu sebetulnya doktrin dan dogma, bukan jati diri Tuhan yang sesungguhnya, Betul. gitu loh. Karena kalau bertuhan dengan baik dan benar, ya,
dari jati diri Tuhan yang sesungguhnya, itu pasti tidak akan pernah merasa terjajah, Betul. tidak akan pernah merasa terbelenggu. Betul. Ya, kalau tersentuh dengan energi ketuhanan yang sesungguhnya, itu pasti akan menjadi cerdas. Ya, jiwanya itu menjadi besar gitu loh, ya kan? Dan tidak akan pernah terbelenggu gitu loh. Betul. Nah, ini benar-benar terbelenggu karena ajaran agama ini berupa doktrin dan dogma gitu loh, ya kan? Yang betul-betul sebenarnya doktrin dan dogma ini betul-betul merusak jiwa gitu Betul. loh, ya. Merusak jiwa masyarakat, bangsa dan negara ini gitu loh. Betul. Ya, bahkan membunuh gitu loh. Membunuh. Kalau saya boleh berkata jujur ya, doktrin dan dogma agama ini merupakan mesin pembunuh yang sangat kejam. Betul. Gitu loh, ya. Karena mengarahkan manusia untuk mati. Untuk mati. Iya kan? Tujuan hidupnya semata-mata untuk kematian. Betul. Orientasi hidupnya ditujukan kepada alam kematian. Betul. Ya kan? Surganya ditaruh di alam kematian. Tuhannya pun ditaruh di alam kematian. Betul. Sehingga alam kematian ini betul-betul menjadi daya tarik terbesar masyarakat bangsa kita ini. Tapi gitu pada loh, takut ya. untuk mati, Kang Ya. Prabu. Ya, nah ini yang disebut sebagai mesin pembunuh gitu loh, ya kan? Karena masyarakat sekali lagi ya itu dibawa kepada tujuan mati ini, ke alam kematian ini gitu loh, ya kan? Orientasi hidupnya ini betul-betul ya di alam kematian, sehingga pada saat hidup di alam nyata sekarang ini ya, ini sudah tidak fokus lagi gitu loh, Kayak ya kan? kayak arwah gentayangan dong, Kang Prabu. Iya, ya. Memang pada dasarnya ya arwah-arwah gentayangan karena hanya nunggu waktu saja, Betul. hanya menunggu waktu datangnya ajal menjemput saja gitu loh, ya kan? Ya, apa bedanya dengan arwah-arwah gentayangan? Betul. Ya kan? Betul. Ya, sudah nggak punya ruh, Nggak punya ya. roh. Udah nggak punya ruh, ruhnya itu sudah Kan. ditaruh di alam kematian. Iya, untuk gitu loh, menjemput ya itu kan? udah dipersiapkan, Udah Kang Prabu. dipersiapkan, Betul. gitu loh, ya kan? Sepakat. Sekali lagi, hidup di kehidupan nyata ini, di kehidupan bumi alam ini sudah tidak ada konsentrasi. Betul. Fokusnya itu di alam kematian. Betul. Ini yang disebut sebagai mesin pembunuh yang sangat kejam, ya kan? Doktrin dan dogma agama yang betul-betul membelenggu. Jadi permasalahan yang paling inti ya, terjadinya carut marut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini yaitu adanya doktrin dan dogma agama. Sehingga keyakinannya sudah hilang. Keyakinan gitu loh ya, yang menjadi keyakinan yang keliru. Yang keliru. Gitu loh, ya kan? Asal yakin gitu kan. Jadi mempercayai dan meyakinin sesuatu ya yang sebetulnya membunuh dirinya, merusak jati dirinya, tapi tidak disadari oleh masyarakat beragama. Gitu loh. Nah, ini sekali lagi ya yang menjadi inti permasalahan dari carut marutnya kehidupan yang terjadi di negara ini, bahkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Bahkan di negara kita ini menurut survei, Kang Prabu, untuk spiritual, jiwa spiritualnya itu menurut survei ya. Nah itu nomor 1. Tetapi dibilang jiwa spiritualnya nomor 1, akan tetapi hidupnya paling tidak bahagia. Iya. Nah itu kan luar biasa, Kang Prabu ya, karena akar permasalahannya seperti itu yang Kang Prabu sampaikan. Mungkin maksudnya bukan spiritual. Iya, maksudnya bukan spiritual kan, Kang Prabu sudah menjelaskan spiritual apa gitu kan, pada belum paham. Spiritualnya nomor 1 itu bukan. Tapi religiusnya. Oh, religiusnya. Ya. Religiusnya itu nomor 1 mungkin. Iya, kalau spiritnya
nggak mungkin Nggak terjadi mungkin. seperti sekarang Iya, ini. religiusnya. Keagamaannya betul. Dan itu tiada hari tanpa beribadah itu nomor satu di negara kita kan Iya. Prabu. Tetapi paling tidak bahagia. Aduh. paling nggak bahagia, padahal yang namanya ibadah itu kan seharusnya bahagia, ya kan? Nah, kita berbicara pun ibadah Siap. seharusnya ya. Seluruh aktivitas hidup ini pada dasarnya ya ibadah. Ibadah gitu, kita kan? saat ini sedang Iya, beribadah sedang juga kan Prabu. beribadah. Oh, ibadah besar kita ini, ya kan? Siap. Pahalanya besar, ya kan? Menyadarkan seluruh masyarakat, Siap. gitu loh, ya kan? Siap, Kang Prabu. Yang menerima. Yang menerima. tentunya. Kalau nggak menerima ya nggak masalah. Ya, sih. kalau nggak menerima itu karena memang doktrinnya itu betul-betul sudah mengakar, Betul. mengakar kuat, mendarah daging, Betul. bahkan meregenerasi dari masa ke masa. Ini ngerinya kan di situ gitu. Betul. Meregenerasi dari masa ke masa gitu loh. Nggak tahu sudah berapa ratus tahun Kang Prabu ya? Iya, sekitar 500 tahun. 500 tahun lah ya berkembangnya agama di Nusantara kita ini. Betul, ya. Agama betul. yang terbesar ya tentunya ya. Yang terbesar. Yang kita bicarakan gitu, yang kita Betul, ya. bahas ya. Tujuan agama sih baik ya pemirsa, kan tetapi cara penyampaiannya hanya di kulit luar saja. Seperti yang Kang Prabu sampaikan di video-video ada ya yang Iya, kemarin. yang itu. kemarin. Ya, Siap. jadi hanya menyentuh ranah kulitnya Kulit saja, saja, betul. tidak masuk ke dalam gitu. Tapi kalau masuk ke dalam ya ke ranah inti berupa hakikat dan makrifat agama, saya rasa tidak akan seperti Betul. sekarang ini. Ada kok juga, kejadiannya, ada gitu juga loh. lah beberapa ya Kang Prabu yang Iya. kita lihat yang mengajarkan sampai ke makrifat Iya, ada. dan itu betul. Kita lanjut Kang Prabu ya Siap. untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian bagaimana penilaian sekaligus solusi Kang Prabu agar bangsa dan negara ini bisa keluar dari keterpurukan ini? Jadi ya tadi penilaian, kalau penilaian sudah ya. Sudah, sekarang Penilaiannya, solusinya. ya. Solusinya bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan Betul. ini, dari carut marutnya kehidupan Siap. masyarakat bangsa dan negara ini. Ya. Nah ini kalau dengan agama ya, ini kan sudah jelas nggak bisa. Nggak bisa ya. Kang Prabu kalau Mau memperbaiki ya, itu susah, ya. Susah. Sekali lagi susah. keluarnya terus susah Iya. Kang Prabu. Susah keluarnya gitu. Iya. Apalagi kalau mengkaji ya, mau mendalami hakikat dan makrifatnya ya. Ini kan susah ya. Berdebat terus Kang Prabu, pusing yang melihat. Susah gitu loh ya kan ya. Susah. Jadi untuk proses akselerasinya, untuk mempercepat ya kan, untuk bisa terlepas, intinya kan sebetulnya Lepas dulu, betul. terlepas dari doktrin dan dogma Nah, ini. Intinya kan lepasnya gitu. dengan penuh kesadaran gitu. Ya, dengan penuh kesadaran, ya. Dengan satu kemauan yang kuat, ya, ataupun tekad yang kuat untuk melepaskan dari belenggu doktrin dan dogma, Betul. ya kan? Nah, ini proses akselerasinya yang paling cepat itu ya dengan formula keilmuan akhir zaman. Sepakat Gitu kalau loh, itu ya. Kang Prabu. Yaitu dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Itu proses yang paling cepat, proses akselerasi gitu. Bisa terlepas dari berbagai macam doktrin dan dogma agama. Ya. Belenggu doktrin dan dogma agama ini sangat mudah terlepas dengan sendirinya jika seseorang mau mengolah ya, gerakan-gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi gitu loh, ya. Dengan sendirinya itu karena itu langsung terhubung dengan sang guru batin, sang guru sejati. Karena keilmuan akhir zaman Sah Bandar Karimadi ini memang diformulasikan oleh sang Rabbul Alam, oleh sang guru sejati gitu loh, oleh sang Tuhan itu sendiri yang memang diformulasikan untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban. Siap. Ya, segala bentuk ketersesatan, ya, segala bentuk kebodohan akal pikiran manusia, segala bentuk kesesatan Tuh. akal pikiran manusia juga, ya kan, menuju terang benderangnya cahaya kehidupan yang surgawi, ya, Betul. yaitu dengan
keilmuan Sah Bandar Karimadi dengan mengolah jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Baru tercerahkan yang Baru beneran ya Kang Prabu. Betul-betul itu nanti mendapat pencerahan. Jiwa-jiwa tercerahkan. Mendapatkan pencerahan dari jati Betul. dirinya, ya, dari dalam dirinya masing-masing. Jadi melakukan segala hal itu atas dasar kesadaran masing-masing, Betul, gitu Kang loh, Prabu. ya, bukan karena doktrin dan dogma, ya, tapi betul-betul merupakan kesadaran dari dirinya masing-masing. Ya, kita akan sibuk berbenah daripada Iya, saling gitu. menyalahkan satu sama Benar. lain. Siap. Cukup dengan mengolah jurus-jurus Sah Bandar Karimadi, ya. Betul. Karena keilmuan akhir zaman ini hanya berupa gerakan jurus, ya. Untuk masalah keterangannya, filosofinya, ya, itu semuanya akan mendapatkan pencerahan sendiri-sendiri, gitu loh, ya kan? Gitu loh. Tetap sih nanti ada yang mengarahkan juga seniornya, ya kan? Betul. Yang sudah lebih berpengalaman, ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam, ya, masuk ke ranah spiritual ini memang akan banyak sekali pencerahan, gitu loh, ya kan? Tayangan Kang Prabu kan sudah ada juga filosofi dari jurus. Ada di channel yang lainnya, iya, itu kan. ada. Pemirsa kan bisa nanti kalau ingin linknya Kang Prabu. Iya, bisa. Ya, nanti juga bisa mendapat bimbingan secara khusus, secara online, gitu. Itu bisa, gitu. Ya. Intinya adalah mau mengolah gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi, maka dengan sendirinya itu pasti akan tercerahkan, gitu loh. Siap. Akan mendapat pencerahan dari guru sejatinya, gitu loh. Betul. Minimalnya dari rasa sejatinya, gitu Udah loh. keren Kang Prabu. Dari rasa sejatinya. Intinya mau mengolah jurus. Karena dari satu gerakan jurus Sah Bandar Karimadi, ya, ini sudah termasuk mengolah rasa, mengolah rasio, mengolah jiwa, mengolah nafas, juga mengolah Batin. raga, mengolah batin. Betul. Ini dalam satu gerakan jurus. Lengkap, ya. paket lengkap. Itu sudah paket lengkap. Sudah termasuk mengolah tadi, mengolah rasanya, mengolah rasionya, mengolah jiwanya, mengolah batinnya, mengolah nafasnya, mengolah raganya. Dan langsung dengan gerakan Kang Prabu, Iya, kan? dalam satu gerakan, Betul, gitu loh, dalam ya. gerakan. Nggak Makanya berdiam diri aja. Makanya formulanya hanya berupa gerakan jurus, Siap. gitu loh. Ya, yang memang diformulasikan oleh sang guru sejati, sang guru batin atau sang Rabbul Alamin, ya, diformulasikan memang untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban, ya, segala bentuk keterpurukan, segala bentuk kesesatan, ya, menuju terang benderangnya cahaya kehidupan yang surgawi sekali lagi, gitu loh, ya. Jadi solusinya itu. Solusinya yang singkat itu, ya. Singkat itu, Siap. semuanya tinggal mau mengolah, ya. Intinya mau, ya, karena persyaratannya memang mau. Ya, persyaratan untuk mendalami keilmuan akhir zaman ini ya kemauan. Persyaratannya kemauan. Betul. Gitu. Ya, yang ujiannya males ya. Iya, gitu loh. Siap. Jadi pemirsa, beliau sudah menyampaikan tadi penilaiannya dan solusinya. Sudah lengkap pemirsa, ya. Nah, Kang Prabu cukup dulu ya, Kang Prabu, untuk pembahasan kali ini. Mungkin mau menyampaikan untuk sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri? Cukup, sudah, ya? Cukup. Ya, silahkan mangga bergabung saja di keilmuan akhir zaman, keilmuan Sah Bandar Karimadi, ya. Di deskripsi itu ada kontaknya di dewilarasati.com, ya. Nah, itu nanti bisa ya melalui Nyimas Dewi Larasati dulu, ya. Nanti kita sambungkan. Gitu. Siap. Hatur nuhun anu kesun Kang Prabu atas waktunya pada malam hari ini. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan sambung lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik dan lebih mendalam. Kalau pemirsa ada pertanyaan yang ingin kita bahas, mangga silahkan komentar atau DM langsung kepada kami. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun.
Salam Salam segala salam. Insun Rahayu Bawarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa